Selamat pagi, shalom. Bersyukur kepada Tuhan saya boleh diizinkan berbakti bersama-sama saudara pada hari ini. Sungguh satu kehormatan, terlebih lagi diberikan hak untuk boleh menjelaskan firman Tuhan. Terlebih lagi di depan kita ada roti dan anggur. Kita diundang semeja dengan Tuhan yang melambangkan bahwa kelak perjamuan yang real akan kita terima di surga. Bukan karena kelayakan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kita semua pernah mengalami apa yang disebut sakit hati. Tidak ada rasanya di antara kita yang tidak pernah mengalami itu. Sakit hati. Entah itu dipermalukan oleh seseorang, dibully oleh seseorang, bahkan juga bukan cuma secara verbal tapi dengan tangan, atau dikhianati. Setelah lewat sekian tahun masih tetap sakit hati itu tidak bisa hilang. Saudara, beberapa hari sebelum seorang ibu meninggal dunia, dia memanggil putrinya. Dia sendiri terbaring di ranjang rumah sakit. Lalu dia berbisik di telinga putrinya. Dia mengisahkan satu cerita yang belum pernah diketahui putrinya yang sudah dewasa. Apa yang dikatakan ibu itu? 32 tahun yang lampau, ayahmu berselingkuh dengan seorang wanita. Mama begitu luka, sakit hati dan tidak bisa percaya lagi pada dia. Mama tidak akan pernah mengampuni walaupun nanti mama meninggal dunia. Saudara, pada waktu sang mama dikubur, sang putri dia termangu-mangu memperhatikan jenazah mamanya yang masuk ke liang lahat. Dalam hatinya dia tahu betapa lukanya mamanya itu, menyimpan kebencian 32 tahun. Walaupun nampaknya keluarga itu akur-akur saja. Tapi yang lebih menyedihkan sang putri, kenapa mama tidak bisa mengampuni papa. Saudara, seorang pemuda di sebuah kafe berbicara sama temannya, bro, sampai mati gue gak bisa mengampuni cewek itu. Gila itu orang, mengkhianati gue diam-diam. 4 tahun gue biayain dia. Begitu dia lulus, dia putusin gue dan menikah dengan orang lain. Jadi selama ini gue dikibulin bro. Dia cuma mau duit gue aja. Gila gak itu cewek? Sampai mati gue tidak akan mengampuni cewek itu. Wow saudara, itulah dahsyatnya yang disebut kebencian. Karena perasaan disakiti sampai tidak mau mengampuni sampai mati sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, saya punya keyakinan kita yang hadir di sini juga manusia biasa yang tidak lepas bisa disakiti oleh orang lain. Betul ya? Entah saudara itu bos, entah saudara itu karyawan, entah saudara itu pejabat, entah itu rakyat, semua jadi bagian kita. Nah saudara, saya ingin sekali Roh Kudus menyelidiki hati saudara. Siapa sih orang yang begitu menyakiti hati saudara? Yang saudara ketika duduk kebaktian ini masih terus menyimpannya saudara. Pada waktu kau menyanyikan pujian bagi Tuhan, kau lupa orang itu. Ketika mendengar firman Tuhan, kau mengalami sukacita, tapi begitu keluar kau ingat lagi. Ada saudara, tidak perlu tunjuk tangannya, Tuhan tahu. Andai kata pun kau tidak mengakui, Tuhan tahu siapa yang kau simpan dalam di dalam hatimu. Di dalam hatimu ada kamar gelap, di dalam kamar gelap masih ada berangkas, di berangkas itu masih ada kotak deposit lagi. Begitu dibuka, isinya satu nama yang paling kau benci, atau sekelompok orang yang pernah mengkhianati. Saudara-saudara, saya boleh katakan, pengampunan itu harus kau lakukan.
Pengampunan itu merusak logika kita. Dia yang jahat sama kita harus ampuni. Pengampunan itu tidak masuk akal. Tapi tahukah saudara, pengampunan merupakan satu-satunya kunci engkau mengalami damai sejahtera Allah. Pengampunan satu-satunya kunci engkau berhubungan intim dengan Tuhan. Tanpa itu engkau tidak bisa mengalami sukacita dan sejahtera Allah dan relasi yang intim dengan Tuhan. Pagi ini saudara, saya ingin mengangkat topik ini dengan berdoa agar Roh Kudus sendiri bekerja pada saudara. Jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengar suara Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja, lembutkan. Tiba saatnya dan saatnya pagi ini engkau melepaskan kebencian itu dan memberi pengampunan pada orang yang menyakiti. Saudara-saudara, kita buka firman Tuhan dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini sebuah perumpamaan yang dilatar belakangi. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini kepada Petrus, yang dilatar belakangi karena Petrus punya masalah tentang pengampunan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 1000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayaran hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih dan menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojonya sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga, kata Yesus, akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, Petrus itu hamba Tuhan. Petrus itu seorang rasul. Petrus itu punya guru rohani yang luar biasa di dalam dunia dan terunggul. Namanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Tapi saudara, dia punya problem terhadap perinciannya. Satu kali dia datang, Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Saudara-saudara, sama seperti adat atau tradisi di Asia, juga di Palestina saat itu, ampuni orang itu 3 kali saja. Kalau ke-4 kali tidak harus mengampuni orang 4 kali. Kalau perlu bacok saja saudara, bunuh habis, sudah 4 kali. Nah, bayangan Petrus ketika dia berkata sampai 7 kali kah? Dia ingin barangkali bisa terkait saudara, wajah Tuhan Yesus terperaja, terperangah, mulutnya terbuka, lalu menepuk-nepuk pundak Petrus. Rohanimu sudah maju sekali.
Aku gembira sebagai guru spiritualitasmu. Sebetulnya bukan 7 kali, 3 kali cukup Pak Petrus, 4 kali keterlaluan orang itu, 3 kali saja. Yang diharapkan Petrus barangkali saya juga seperti itu. Tapi betapa terkejutnya ketika Yesus berkata, aku berkata kepada bukan 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Astaga, 70 kali 7 kali. Jadi berapa kali harus mengampuni orang, saudara? 490 kali. Pertanyaannya, ada nggak sih orang yang salah sama seseorang, sama kita, sampai 490 kali? Orang yang sama, ada nggak? Ada Pak. Siapa? Orang di sebelah saya. Waktu pacaran namanya 12 tahun aja udah, bukan 490 Pak, 490 kali. Kok masih mau merit itu? Ya gak ada pilihan lain. Udah 12 tahun pacarannya. Saudara yang dikasih Tuhan adalah orang yang salah sama kita, orang yang sama sampai 490 kali. Apakah kalau sudah 490 lalu kita siap-siap pisau, batik, rencong, golok, pacok kepalanya, tusuk hatinya, jantungnya, biar mati? Tuhan berkata 70 kali 7 kali saja. Saudara juga bukan itu kan, kita tahu 490, 70 kali 7. Saudara, 70 dan 7 biasanya Alkitab menyatakan itu angka sempurna. Kalau 70 kali 7 sempurna kali sempurna, berarti sempurna mengampuni orang. Saudara, jadi pengampunan itu bukan soal kalkulasi, tapi persoalannya adalah pengampunan itu persoalan hati yang selalu terbuka dan bersedia untuk terus-menerus mengampuni, sama seperti air sungai yang mengalir yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah dengar ajaran seperti ini? Tidak ada di agama lain. Tidak pernah dilakukan oleh tokoh agama lain. Tidak ada. Bahkan para nabi dan para rasul di dalam Alkitab tidak ada yang berani mengajarkan ini. Tapi kenapa anak muda yang bernama Yesus Kristus itu mengajarkan, ampuni seseorang yang salah pada kamu terus-menerus? Karena dia Allah. Nilai-nilai yang dia bawa itu berasal dari kerajaan surga yang tidak dikenal di dalam dunia dan budaya manusia. Tidak dikenal. Dia mencipta alam semesta, dia pencipta daripada manusia. Tapi manusia itu telah jatuh di dalam dosa, sehingga tidak punya gambaran yang ideal tentang moralitas, tentang agama, tentang pengampunan. Tidak ada lagi. Yang ada adalah kebencian. Yang adalah bahas, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, baru aku puas. Itu yang terjadi bukan dalam kasus Sambo kan. Aku puas, barangkali begini, tembak dulu. Untuk saudara yang dikasih Tuhan, saya ikut prihatin, karena yang terlibat kebanyakan anak-anak dulu. Saudara, betapa pentingnya hati kita dikuasai oleh kasih Tuhan sehingga pengampunan terjadi. Saudara-saudara, ketika Petrus tidak mengerti arti 70 kali 7 kali, nggak masuk di akal. Yesus sebagai yang punya kerajaan surga, yang sedang menceritakan nilai kerajaan surga, memahami bahwa muridnya nggak bisa memahami. Lalu barangkali ya, Yesus berkata, duduk. Terus Tuhan Yesus suka duduk kan? Mungkin Tuhan Yesus berkata, mau kopi apa mau teh? Terus berkata, maksudnya Tuhan, itu poin apa maksudnya? Lalu Tuhan Yesus begitu pandainya, nilai kerajaan surga yang tidak masuk di akal manusia dijabarkannya menjadi satu cerita yang namanya perumpamaan. Cerita yang simple, sehingga siapapun bisa menangkap maksudnya. Terus, kerajaan surga seumpama seorang raja yang memberikan hutang pada hamba-hambanya. Bayangkan saudara, ya, raja hamba, itu saja statusnya lebih balik. Jauhnya perbedaan antara bumi dan langit, sejauh itulah status itu. Lalu ketika hari pertanggungan jawab utang itu, ada seorang hamba yang tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Berapa hutangnya? 10.000 talenta. Nggak kebayang bukan satuan talenta itu apa sih? Saudara-saudara dikasih Tuhan,
10.000 talenta itu satu jumlah yang sebetulnya begitu besarnya. Tuhan Yesus dapat hiperbol, saudara, melebih-lebihkan. Ini pandainya Tuhan Yesus mengarang sebuah cerita. Memang diperbanyak begitu rupa. 10.000 talenta. Konon menurut kabar, saudara, para penafsir Alkitab mengatakan Raja Herodes yang kaya saja saat itu, Raja Herodes yang kaya cuma punya 900 talenta. 900 talenta itu kekayaannya menguasai seluruh kerajaannya, saudara. 900 talenta dia punya. Nah, orang ini dihutangi 10.000 talenta. Saudara bisa bayangkan itu, satu jumlah yang sebetulnya tidak masuk di akal. Tetapi ketika hari pertanggungjawab tiba, orang itu tidak mampu. Bayangkan kalau raja sudah memberikan surat SP1, SP2, SP3, panggilan harus datang. Dulu saudara, saya percaya ya, malamnya diadakan diskon, hamba itu dengan istri dan anak-anaknya, mertuanya, cucunya, berdoa kepada Tuhan dengan tangisan dan air mata. Lagunya pasti yang dikutip dan dinyanyikan berulang-ulang adalah mujizat itu nyata. Itu lagu orang Kristen dalam kepekiran dan kesesatan. Lagu itu terus. Waktu dapat duit pinjaman, enggak pernah nyanyi lagu mujizat itu nyata. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika menghadap raja stresnya luar biasa. Barangkali kalau karpet merah dari depan sampai ke sini, lalu ke sini aja. Dari sana dia sudah berlutut, kemudian berjalan, menunduk. Dia takut melihat wajah raja. Betul. Setelah di depan, perkataan atau kalimat raja yang pertama, bayar hutangmu. Itu kalimat yang dia tidak ingin dengar, tapi pasti keluar dari raja. Saudara, saya bayangkan dia dengan keringat dingin, pucat, udah semalam tidak tidur, penuh tangisan air mata, matanya bengkak, dia diam, dia stres. Sebab kalau dia tidak bisa melunaskan hutangnya yang dihadapnya adalah raja, saudara, pemegang kuasa penuh yang berhak atas hidup dan matinya. Bukan cuma dia, istri dan anaknya dan seluruh hartanya dimiskinkan, saudara. Lalu kalau hartanya diambil belum cukup juga, istri dan anak-anaknya akan dijual sebagai budak. Saudara, itu status terendah yang tidak pernah dimimpikan oleh orang yang hidup pada masa zaman Yesus menjadi manusia. Saudara-saudara, ketika dia mau menjawab itu dengan gemetaran, dia tidak tahu lagi. Tapi keluarlah permohonannya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Dia tidak berdalih bahwa dia tidak berhutang. Ada surat hutangnya. Dia cuma minta mohon waktu. Saudara percaya kalau dikasih perpanjangan waktu dia akan bisa bayar? 10.000 talenta. Itu satu investasi, satu dana yang begitu besar. Karena dia telah gagal mempertanggungjawabkan di hari pertanggungan itu, nggak akan mungkin diperpanjang 1 bulan, 10 tahun, 20 tahun dia akan bisa bayar. Duitnya sudah macet, barangkali sudah habis. Cuma tidak ada perkataan lain kecuali sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Raja juga bukan bodoh, saudara. Dia tahu perpanjangan waktu berapa panjang pun dia tetap tidak akan bisa bayar. Saudara-saudara yang heran, Tuhan Yesus mengarang cerita ini. Harusnya dia berkata, pengawal, tangkap orang ini. Orang ini betul-betul tidak bisa dipercaya. Orang ini menghabiskan uang negara, masukkan ke dalam penjara, sita rumahnya, sita asetnya, ambil istri dan anaknya, jadikan budak. Dan raja berhak. Bukan cuma dia penguasa, enggak, itu duitnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dia sudah baik meminjamkan 10.000 talenta. Tetapi yang mengherankan, sang hamba yang meminta, sabar lalu, tolong beri aku waktu. Kalau zaman sekarang begitu. Kita berkata, maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan. Lalu dia dikatakan apa? Raja itu
memaafkannya, menghapuskan, memutihkan seluruh utang. Raja mungkin berkata, jangan nangis, aku ampuni, aku hapuskan utang, anggap saja tidak ada. Saudara bisa dibayangkan kalimat ini, Sukarni percaya bukan? Kalau engkau dan saya jadi hamba lagi dia, udah jangan nangis, aku hapuskan utangmu. Dosa, aku tidak salah. Lalu Raja berkata, sudah, aku hapuskan utangmu. Sampai Raja barangkali berulang-ulang, sampai 3-4 kali berkata, aku hapuskan utangmu, sudah, hambaku, gak usah kau nangis, gak usah kau sedih. Karena hati Raja digerakkan oleh belas kasih. Ayo berkata, kira-kira respon hamba ini bagaimana? Sudah terperangah dan percaya apa yang dia dengar. Ketika berulang kali dikatakan oleh Raja, baru dia sadar bahwa Raja benar-benar memberikan anugerah pengampunannya. Kira-kira responnya gimana? Saudara, saya nggak suka berutang. Ya, saya nggak suka berutang. Kalau suruh bayar belanjaan, saya lebih senang pakai debit card, langsung lunas. Saya jarang mau dibujuk untuk cicil 12 kali, 24 kali, 5%. Prinsip saya nggak mau utang. Ya, kredit card saya pulang-pulangin ke bank, saudara. Saya nggak mau punya kredit card, biar kalau saya perlu saya pinjam istri saya. Dia lebih cenderung. Kalau saya pakai kredit card, banyakkan judetnya itu kelewati, saudara. Lalu kena denda lagi. Tapi prinsip dari muda, saya nggak mau berutang. Nah, oleh karena itu saya di dalam hal ini tidak bisa membayangkan ketika seseorang berhutang. Tapi saya juga itu akan stres. Apalagi utangnya sudah masuk ratusan juta, miliar, apalagi ratusan miliar. Hanya pembisnis yang mempunyai kelas tertentu tahu apa artinya utang sebesar ini. Stres luar biasa juga. Nah, bayangkan ketika kita hitung aset kita seluruhnya dijual sekalipun tidak mampu membayar utang yang begitu besar, yang terus berbunga lagi. Stres. Tiba-tiba rekan kita berkata, sudah apa? Jangan itu dah. Anggap aja ada utang. Loh, ya benar sudah. Kita kan teman dari dulu. Lega sekali saudara-saudara. Pasti kita memeluk dia dan berkata, aku belum pernah bertemu dengan orang seperti engkau. Bahkan mungkin orang tuaku, saudara-saudaraku tidak seperti itu. Lega sudah. Nah, saya bayangkan hamba ini diam-diam dia berdiri, dia lihat mata Raja. Nah, Raja, utangku dihapuskan. Betul, hambaku. Sekali lagi kau gak percaya, aku baca dikasih penghapusan begitu. Wow! Kemudian dia ngomong, utangku dihapuskan, aku bebas. Dia nari-nari depan Raja. Kemudian dia keluar sama dengan berteriak, utangku dihapuskan. Pengawal-pengawal yang berdiri itu jaga di depan, dipeluk, dicium, utangku dihapuskan. Dia lari. Tujuannya kemana? Ke rumah. Di mana anak istrinya lagi berdoa. Nah, saudara-saudara sampai lupa mengucapkan terima kasih sama Raja. Itu Raja marah kan? Barangkali kalau saya jadi Raja dan kalau jadi Raja malah tersenyum. Kenapa? Dia lupa mengucapkan terima kasih karena hatinya perlu dengan mengucapkan syukur dan sukacita. Tapi mari kita ikuti cerita ini. Saya hanya bertugas menghidupkan cerita ini ketika Tuhan mengatakan 2000 tahun yang lalu. Sukacita memenuhi hati itu, terbawa dan akan mendorong kakinya untuk cepat-cepat sampai ke rumah. Tapi di tengah jalan dia pasti berteriak, hei, hutangku dihapuskan Raja, aku bebas. Dia melihat seseorang. Siapa? Sama-sama hamba yang berhutang 100 juta. Dia ke arah orang itu. Ini orang sudah aku cari, barangkali begitu ya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, enggak nongol. Dia tarik benda itu, dia tangkap dan berkata, bayar hutangmu.
meluaplah dengan kemarahan. Kenapa? Orang seperti ini yang membuat cash flow-nya macet. Orang seperti ini yang membuat perusahaannya pagi. Orang seperti ini yang membuat siang malam aku stres. Orang-orang seperti ini. Kenapa dulu aku percayakan memberi utang orang seperti ini? Ya tarik biar cepet bayar hutangmu. Tapi kan dengan sangat pandainya Tuhan Yesus berkata, orang hamba itu menjawab. Apa jawabannya? Jawaban yang sama ketika hamba itu berhadapan dengan raja. Ketika raja berkata perkataan yang sama, pertanyaan yang sama, bayar hutangmu. Apa yang dijawab oleh hamba itu? Temannya itu, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunasi. Tetapi respon yang didapati dari raja tidak didapati oleh hamba yang berhutang ini. Dia mencekik, dia menangkap, dia menjebloskan ke dalam penjara untuk masuk proses pengadilan. Saudara, berapa sih hutang hamba itu? Temannya itu berhutang 100 dinar. Dia berhutang berapa sama raja dibebaskan? 10.000 talenta. Saudara tahu, ini perbandingannya kalau dijadikan rupiah. Dia berhutang sama raja 60 miliar. Hamba itu cuma berhutang cek 100.000. Aduh saudara, kalau saya dapat duit 60 miliar, terus ada teman yang meminta saya pinjam 100.000. Aduh, udah ambil saja, betul. Ambil saja, jangan dihitung. Bahkan kalau ketemu teman yang lagi berhutang itu, hamba itu, kamu berhutang 500 ya? Ya, aku belum bisa, sabarlah. Udah nggak usah. Kenapa nggak usah? Aku dibebaskan Tuhan. Dibebaskan raja berapa? 60 miliar. Itu kalau dikonversi uang sekarang. Perbandingannya 1:60.000. Jadi hambanya itu utang dibanding dia utang raja 1/60.000. Aduh saudara, tapi yang kecil itu dikejar. Akhirnya raja mendengar itu, memanggil lagi dan memarahi hamba itu dan menjebloskan dia ke dalam penjara. Kenapa? Ada perasaan marah dia. Ada perasaan orang yang tidak penting, boceh duit, istilah Yunani. Saudara, pada waktu saudara membaca cerita ini atau waktu saya menceritakan ini, ada perasaan jengkel gak di hati saudara? Ada perasaan tidak adil gak? Ada perasaan orang tidak tahu diri gak? Oh, jengkel. Tapi tahukah saudara siapa yang dimaksud orang ini oleh Tuhan Yesus? Petrus. Siapa lagi? Murid-murid yang lain. Siapa lagi? Orang Kristen masa kini. Siapa lagi? Kau dan saya. Kita orang-orang bocil, saudara. Orang yang bersalah sama kita memang menyakitkan hati kita. Dia mungkin membuli kita secara verbal atau secara kelakuan. Dia mengkhianati kita, kepercayaan kita dinodainya. Dia membawa lagi modal kita yang begitu besar dan kita hidup sengsara mengakhiri hidup kita ini. Tapi tahukah saudara, kita seperti hamba yang berhutang pada Tuhan itu membunuh dosa-dosa kita. Karena itu Tuhan minta kemurahan hati Tuhan mengampuni kita. Itu harus terjadi pada kita untuk mengampuni sesama kita. Betapapun kita anggap dia menyakiti hati kita yang luar biasa. Tapi kalau dianggap tentang dosa kita kepada Tuhan, itu seperti gunung dibandingkan dengan pasir yang begitu kecil. Hanya kita doa, kita zoom jadi besar dan kita pikirkan tiap hari kemarahan kebencian kita bertambah. Tapi pikirkanlah kalau Tuhan memblow up, kalau Tuhan men-zoom dosa-dosa kita, berikan saudara, hutang itu tidak terbayar. Tapi pernahkah saudara mengalami ketika engkau dan saya juga, saudara, kita datang kepada Tuhan dengan perasaan tidak layak karena dosa kita. Hanya engkau dan aku, hanya kita yang tahu apa dosa kita, yang tidak diketahui oleh teman dekat kita, bahkan pasangan kita, bahkan anak kita, bahkan orang tua kita. Hanya Tuhan yang tahu betapa kotornya engkau dan saya. Seharusnya Tuhan berkata ketika kita nangis dan berkata,
Dari dulu aku tahu siapa kamu. Munafik. Tuhan, tolong ampuni. Ampun. Gila kamu. Malaikat bawa orang itu, masukkan ke dalam neraka. Itulah yang harusnya pantas kita dapat. Tapi yang menunjukkan dia memberikan putranya yang tunggal untuk datang ke dalam dunia. Tujuannya cuma satu, memikul seluruh dosa-dosamu dan dosa-dosaku, dosa-dosa manusia yang telah memberontak kepada Allah, yang mencaci maki Allah, yang melawan Allah dan memperlakukan Allah. Dia mati bagi musuh-musuhnya. Dia menerima hukuman itu sehingga murka Allah Bapa itu dilimpahkan kepada anaknya Yesus Kristus, agar engkau dan saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dibebaskan, diputihkan. Saudara, dosa itu saja tidak bisa dibandingkan dengan dosa teman kita, sahabat kita, orang tua kita yang telah menyakiti hati kita. Tidak bisa dibandingkan. Ojo dibandingkan, ojo disayang-sayang. Tapi tahukah saudara, setelah kita diampuni oleh Tuhan, apakah kita terus kudus dan tidak pernah berbuat dosa lagi? Ada yang berani jawab bukan? Saya juga tidak berani jawab. Karena pada faktanya setelah kita diampuni, setelah kita bertobat, kita diciptakan baru, kita masih berbuat dosa, melukai hati Tuhan. Kita masih terus berhutang dosa kepada Tuhan tiap hari, daily, every single time. Tapi apakah Tuhan berdendam? Tiap hari juga pengampunannya diberikan dan diberikan lagi. Itu sebabnya di dalam doa Bapa Kami dia mengajarkan kita. Salah satunya adalah ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Orang percaya diminta untuk berdoa seperti itu. Ingatlah, kenapa? Setelah kita ditebus oleh darah Kristus, kita masih melakukan dosa yang melukai hati Allah. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan dia mengampuni. Seolah-olah di rumah Bapak surga itu ada ATM pengampunan yang tidak habis. Ketika kita minta, dia memberikan. Ketika dia minta, dia memberikan. Nah, dia mau supaya kita juga punya hati seperti beliau. Karena itu doa Bapa Kami diteruskan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, siapa sih yang berhak untuk tidak memberi pengampunan pada orang yang telah melukai hatinya? Satu tipe orang. Saya percaya Tuhan akan memberi hak seperti itu kalau ada orang yang bertipu seperti itu. Siapa dia? Orang yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Orang yang tidak pernah diampuni oleh Tuhan berhak untuk tidak mengampuni kesalahan orang lain. Tapi kalau engkau dan saya sudah diampuni Tuhan, walaupun dosa kita segunung, masa sih yang sepasir itu engkau hitung dari temanmu? Saudara, pada waktu saya jadi pemuda, ikut katersasi di gereja saya, di gereja asal saya di Jakarta. Di dalam pelajaran katekisasi, pendeta saya berkata, dulu di gereja kita itu ada seorang ucil, seorang ibu usia tengah baik, badannya kurus, pendek, rambutnya memutih semua. Yang luar biasa, dia sampai dikenal oleh jemaat. Kalau para pendeta berkata, mari kita naikkan doa Bapa Kami, biarlah masing-masing berkata, Bapa Kami yang di surga. Nah, sebelum pendeta berkata Bapa Kami yang di surga, ucil itu sudah berdiri kan, langsung berkata Bapa Kami yang di surga. Barulah pendeta dengan jemaatnya ikut, Bapa Kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Hebat itu. Jadi kalau sudah Pak Pendeta setiap minggu berkata, mari kita naikkan doa Bapa Kami, semua melihat gimana itu selalu duduk di bangku itu. Nah, saudara, yang aneh kata pendeta saya, ada sesuatu yang tidak terucapkan. Nah, apa itu bagian itu? Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Jadi,
Kemudian nanti dia mulai lagi. Dan tidak lama kok kami kita lakukan percobaan. Nah, saudara, ada bagian yang lompat apa itu? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul. Nah, satu kali pendeta saya itu berkata, saya itu penasaran. Jadi satu kali setelah jabat tangan sama jemaat karena itu saya kebaktian, saya ketemu Encik itu. Encik, ada waktu enggak? Mau ngapain? Ngobrol. Ya, di belakang. Ngapain sih? Masa ngobrol-ngobrol? Iya, apa-apa kan? Mau ngobrol sama Encik. Ya dah. Setelah semua pada pulang, dikasih story kamar pendeta itu, ngobrol. Encik, kalau bapak kami kok keren. Udah ada aja, udah apa? Betul, apa? Iya, semua apa? Tapi kayaknya ada yang loncat. Enggak, semua apa? Loh, ada yang enggak pernah diomongin kok. Oh, berarti Encik. Wah, enggak apa. Encik, ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Lalu apa? Tiba-tiba nanti setelah itu Tuhan itu. Sebelum kalimatnya begini. Gak bisa bungsu. Gak bisa pendeta sakit. Aku gak bisa ampuni dia. Wow. Puluhan tahun jadi orang Kristen. Puluhan tahun meminta ampun dari Tuhan. Puluhan tahun diampuni Tuhan. Tapi puluhan tahun pula nama itu disimpan dalam rumah kebencian. Kebencian sama seperti itu. Kita benceng di hadapan Tuhan dan tahu diri. Kita memang berhak dengan penuh kebencian menyimpan orang yang telah menyakiti hati kita. Tapi jangan terima pengampunan dari Tuhan. Sebagai orang yang diampuni Tuhan, Tuhan meminta engkau dan mengampuni orang yang bersalah. Saudara, sampai di sini engkau dan saya berotak. Bicara pengampunan itu tidak enak. Kenapa? Kita yang disakiti, kita yang memberi ampun. Itu gak masuk akal. Seharusnya orang yang menyakiti kita dihukum, dibinasakan, dikutuk oleh Tuhan. Tuhan malah pergi kepada kita. Ampuni ya Nadia, aku yang disakiti Tuhan. Bukan aku yang menyakiti, aku korbannya. Harusnya dia yang dihukum. Pengampunan itu tidak masuk akal. Tapi tahukah saudara, ketika kebencian itu kita simpan, kebencian itu menekan jiwa kita. Tapi pengampunan yang kita beri menegakkan hati kita. Itu yang Tuhan mau, agar kita jadi anak-anaknya yang tidak ditekan oleh kebencian, tetapi dilegakan oleh pengampunan. Saudara, pengampunan itu tidak mengubah masa lalu kita yang telah terjadi. Apa yang dia katakan, apa yang diperbuat oleh seseorang yang melukai hati kita tidak bisa dirawat. Tapi pengampunan itu menata masa depan kita. Saudara, karena kasihnya Allah tidak ingin engkau dan saya kehilangan cita-cita yang besar dan masih sejahtera yang telah disediakan. Saudara, bodoh sekali hamba itu. 10.000 talenta dia sudah nikmati. Hanya karena 100 dinar temannya digiring dengan penuh kebencian. Akhirnya sukacita 10.000 talenta itu hilang. Allah tidak ingin seperti itu. Saudara, mau engkau Tuhan berkata sama Tuhan, Tuhan, memang tidak ada gunanya Tuhan, tapi aku tidak mampu. Aku mau mengampuni, tapi aku tidak mampu. Saudara-saudara, ketidakmampuan adalah keadaan seluruh anak-anak Tuhan, keadaan umum seluruh anak Tuhan. Sebetulnya kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang baru, tapi tetap tidak mampu untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, seorang bapak Tuhan, semua rambutnya sudah putih kurus. Dulu dia pengusaha sukses, saudara. Orang yang ganteng, optimis. Tapi satu kali, saudara,
uangnya dimakan oleh sahabat karibnya sendiri. Bahkan sahabat karibnya merancang sesuatu yang jahat sampai perusahaannya itu jatuh, lalu diambil alih oleh teman. Sakit sekali. Ini teman sahabatnya yang diangkat, saudara, dari keterpurukan dan ketidakberdayaan ekonomi. Saudara, setelah di pengadilan dia kalah secara hukum. Sejak itulah dia tidak mau bergaul lagi. Di rumah kalau ada orang dia takut sekali. Anaknya bilang, kalau papa lihat ada takut, papa masuk ke kamar. Hidupnya penuh dengan kebencian. Bahkan anaknya berkata, kalau papa nonton televisi, tiba-tiba ingat orang itu, tangannya bisa bergerak, wajahnya bergerak. Papa cepat sekali tua, Pak Pendeta. Semua wajahnya ini berkerut dan matanya penuh dengan luka. Sudah matanya penuh dengan luka. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak ingin kita menjadi manusia seperti itu. Masa lalu kita tidak bisa perbaiki, tapi masa depan, pengampunan ketika kita beri memperbaiki masa depan kita. Saudara, siapa sih yang menyakiti hatimu terlalu dalam? Petrus berkata, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku. Saudaraku berarti orang yang pernah hidup bersama-sama, orang yang pernah dekat, orang yang pernah kita percaya. Saudaraku bisa berarti kakak kandung. Saudaraku bisa berarti buat kita zaman sekarang papa kita, mama kita, anak kita, menantu kita, mertua kita. Tapi saudaraku bisa berarti orang yang dulu pernah dekat, kekasih kita, yang menodai cinta yang suci dari kita, lalu yang menikah dengan orang lain. Walaupun kita sampai sekarang sudah menikah, tapi kita tetap ingat bajingan ini, dan kita tidak rela untuk mengampuni. Saudara, tahanlah terus nama itu dengan penuh kebencian, tapi jangan minta pengampunan. Jangan kau minta pengampunan dari Tuhan. Tapi engkau dan saya adalah orang yang berterima kasih karunia. Mau gak pasti berkata, Tuhan, aku mau melepas nama ini yang telah kusimpan bertahun-tahun. Aku mau mengampuni, tapi aku tidak mampu. Saudara, tahukah saudara, ketika engkau dan saya ditebus oleh darah Kristus, kasih dari Kalvari itu masuk ke dalam hatimu dan hatiku. Kasih itu adalah kasih yang walaupun kita bejat luar biasa, dia tetap mengampuni kita. Walaupun kita rusak luar biasa, dia tetap memulihkan kita. Sudah ada kasih itu dalam hatimu dan hatiku. Bukan dengan kasih kita mengampuni orang yang melukai kita, tidak mampu. Tapi buka keran kasih Kristus itu yang telah tinggal dalam hati. Tinggal buka kerannya. Izinkan kasih itu mengalir ke seluruh hatimu, ke seluruh pikiranmu, menyentuh perasaanmu. Lalu datang pada Bapa, aku mau mengampuni orang ini, Tuhan. Bebaskan aku. Aku mau mengampuni. Biar dengan kasih-Mu yang pernah Engkau basuh di dalam diriku dan aku alami, aku mengampuni. Saudara, ketika pengampunan kita beri, apa yang terjadi? Ketegangan. Ketika pengampunan terjadi, apa yang kita miliki? Sukacita. Ketika pengampunan terjadi, kita berikan apa yang akan kita alami. Damai sejahtera. Pak, mungkin gak sih Pak, pengampunan itu melupakan orangnya? Enggak. Tuhan tidak minta kita melupakan, karena sesuatu yang terjadi masuk dalam memori. Tetapi ketika kita bertemu dengan orang itu atau ingat orang itu, tidak ada lagi kebencian. Itulah pengampunan. Mari kita berdoa.